halukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Alhamdulillah, semoga hafid-hafidah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah, oke? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah Islam. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Istidadan, duduk siap, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran sejarah. Sebelum Ustazah melanjutkan, Ustazah akan mengingatkan mufradat yang kemarin ya. Mufradatnya adalah masuk. Mada naqulu bil lughatil arabiyyah? Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Karir, dakhala yadkhulu. What do you say in English? Come in, come in, come in. Nah, diingat ya hafid-hafidah kosakatanya. Nah, Ustazah akan melanjutkan tentang sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Abu Bakar, Umar bin Khattab. Nah, sekarang adalah Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan ya. Dibuka di buku kelas 6 ya, di halaman 4 sampai 10. Nah, ini adalah tentang kisah Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Nah, Utsman bin Affan ini sebelum masuk agama Islam sudah terkenal seorang yang sangat lembut ya. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Ia merupakan seorang pedagang. Utsman bin Affan ini terkenal seorang pedagang yang sangat kaya raya. Nah, selain kaya raya, Utsman juga seorang yang dermawan ya, suka berbagi dan murah hati. Nah, Utsman bin Affan ini sebelum masuk Islam sudah sering membantu orang yang kekurangan, baik dari kabilahnya sendiri maupun dari kabilah orang yang lain. Itulah sosok Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Nah, bagaimana tatkala Utsman bin Affan setelah masuk Islam? Nah, Utsman bin Affan termasuk golongan yang pertama masuk agama Islam, atau terkenal dengan nama as-sabiqunal awwalun. Nah, ia menerima ajakan Islam berkat dari sahabatnya. Siapakah sahabat Utsman bin Affan? Sahabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Ia membantu memperjuangkan dakwah Islam. Nah, tatkala dia sudah masuk Islam, dia bersedia berjuang dalam dakwah Islam. Nah, pada saat itu ketika budak-budak Islam disiksa oleh tuannya, nah Utsman bin Affan memerdekakan daripada budaknya itu. Sama Utsman dimerdekakan, dibeli sama Utsman ya, sehingga biar sama tuannya tidak disiksa lagi ya. Nah, itulah kebaikan dari Utsman bin Affan ya. Nah, selain itu juga pada tatkala pertama kali Rasulullah memerintahkan untuk hijrah. Nah, pada saat itu karena kaum Quraisy sudah semakin berat tantangannya ya di Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk hijrah yang pertama. Kemana hijrah yang pertama? Ke Habasyah ya. Lalu Utsman bin Affan pun ikut berhijrah bersama dengan istri dan sahabatnya ke Habasyah. Nah, setelah itu juga Rasulullah karena tantangan yang begitu beratnya memerintahkan untuk hijrah ke Madinah ya. Nah, Utsman bin Affan tidak merasa
takut kehilangan hartanya. Dia mau hijrah bersama Nabi ke Madinah dengan meninggalkan segenap hartanya yang ada di Mekah ya. Itulah Utsman bin Affan ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana pemerintahan Utsman bin Affan ya. Masa pemerintahan Utsman bin Affan dan jasa-jasanya. Nah, Hafidh-hafidhon nanti boleh bisa baca di bukunya lagi ya. Nah, jadi pada masa Umar bin Khattab kemarin, Umar bin Khattab juga banyak melakukan perluasan daerah Islam. Begitupun dengan Utsman bin Affan, dilanjutkan ya pada masa pemerintahan Utsman itu untuk memperluas daerah Islam. Selain itu apalagi membangun angkatan laut. Nah, membangun angkatan laut ya pada masa pemerintahan Utsman. Apalagi pada masa pemerintahan Utsman juga melaksanakan Baitul Mal ya. Nah, pada masa Umar bin Khattab juga sudah Umar bin Khattab menertibkan tentang zakat ya. Nah, dilanjutkan oleh masa pemerintahannya Utsman bin Affan. Pada saat itu juga pelaksanaan pajak. Nah, pada masa ini Utsman sudah menertibkan untuk memberikan pajak ya. Nah, selain itu apalagi ilmu pengetahuan tumbuh semakin naik ya. Apalagi pada saat itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi Al-Quran ya, pembukuan Al-Quran. Selain itu juga melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, selain itu Ustazah lanjutkan nih, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan sempat terjadi peristiwa fitnah yang ini terjadi pada periode kedua pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, latar belakangnya itu adalah kenapa sampai terjadi fitnah. Pada saat itu fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Saba. Masih ingat enggak siapa Abdullah bin Saba itu? Seorang Yahudi yang memecah Islam ya, memecah belah umat Islam. Bahkan pada saat itu juga mengaku sebagai nabi palsu ya pada masanya Abu Bakar, pada masa Abu Bakar sudah. Jadi dia memang seorang Yahudi yang ingin memecah belah umat Islam. Nah, dengan melemparkan berbagai tuduhan kepada Utsman bin Affan. Salah satunya adalah Utsman dituduh banyak mengangkat kerabat dekatnya. Nah, jadi Utsman itu dituduh mengangkat kerabat dekatnya Bani Umayyah untuk diangkat menjadi gubernur pada masa pemerintahannya. Padahal tuduhan itu tidak benar ya, karena fakta yang sebenarnya adalah di sini dikatakan bahwasannya Walid bin Uqbah itu sebenarnya adalah gubernur Kufah, kerabat Utsman. Ternyata kerabat ini telah memegang jabatan sejak masa Umar bin Khattab. Selain itu siapa lagi? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, saudara sesusuan Utsman, menjadi gubernur Mesir menggantikan Amr bin As. Abdullah bin Sa'ad terkenal dengan sifat terpuji dan gesit dalam bertindak serta profesional. Tidak mungkin Utsman memilih hanya karena pertimbangan saudara belaka ya, tetapi memang memilih karena memiliki sifat terpuji ya dan profesional. Selain itu Muawiyah bin Abi Sufyan pun telah menjadi gubernur di Damaskus pada masa Umar. Utsman hanya meneruskan saja. Jadi banyak fitnah yang terjadi pada masa Utsman yang sebenarnya tuduhan itu tidak benar ya. Nah, selanjutnya Ustazah, yang terakhir di poin E adalah tentang wafatnya Utsman bin Affan. Nah, jadi Utsman bin Affan sebelum meninggal, Utsman bin Affan sempat dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Dzulhijjah ya. Jadi Utsman bin Affan itu sempat
berontak, banyak yang memberontak pada saat itu. Utsman bin Affan berpikir bahwasannya pada saat itu pemberontak itu sudah selesai, sudah usai. Ternyata masih dendam ya. Beliau diberi 2 ultimatum oleh pemberontak, Al-Ghafiqi dan Sudan, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh katanya. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, tapi Utsman berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam ya. Utsman maunya berdamai ya, tidak mau menumpahkan darah. Utsman akhirnya ditikam ya. Utsman bin Affan ditikam, meninggalnya syahid ya. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Nah, persis ini apa yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman tentang syahidnya dalam hadisnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah memprediksikan ya. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW ya. Utsman bin Affan wafat di usia pada 82 tahun sebagai syahid ya pada bulan Dzulhijjah ketika para pemberontak itu berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran ya. Nah, kuburan Utsman bin Affan ini ada di Baqi di Madinah ya. Nanti Hafidh semoga bisa berkunjung ke makam para sahabat ya di sana ya. Nah, itu saja pelajaran tentang kisah sahabat Utsman bin Affan. Jangan lupa Hafidh tetap membacanya agar kita bisa meneladani sahabat Rasulullah SAW. Nah, itu saja pelajaran dari Ustazah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil